Maka ketika terjadi korupsi, ada pejabat-pejabat yang melakukan korupsi atau anggota DPRD atau di lingkungan pemerintah, maka juga tidak luput dari peran pengawasan Komisi 1. Karena tugasnya adalah melakukan monitoring, controlling tadi. Artinya harus digencarkan gerakan-gerakan campaign anti korupsi dan pembinaan-pembinaan itu. Walaupun memang Pemprov saat ini kita pantau juga sudah sering kali melakukan pencegahan-pencegahan melalui sosialisasi seperti itu, Bang. Karena tingkat kerawanan kan masih tinggi. Banten lebih dikenal dengan provinsi yang sering melakukan korupsinya. Langkah apa nanti, Bang, yang kira-kira harus dilakukan ke depan ketika Abang sudah menjadi koordinator Komisi 1? Ya, secara normatif itu mesti harus dilakukan. Tapi makanya memanfaatkan teknologi informasi menurut saya juga penting gitu ya. Bagaimana kemudian peluang-peluang korupsi gitu ya bisa diminimalisir ketika kita menggunakan teknologi yang ada sekarang gitu ya. Misalnya katakanlah kalau pelaporan kegiatan, pelaporan apa dan segala macam itu masuk di teknologi kayak misalnya e-katalog dan segala macam. Kita beli barang harus pakai e-katalog, ya kan? Terus kemudian bagaimana kemudian penyedia barang itu harus memenuhi syarat-syarat di e-katalog dan lain sebagainya. Walaupun masih bisa juga ada korupsi di situ gitu, tapi meminimalisir itu harus ada. Jadi tidak hanya kemudian membuat sosialisasi dan lain sebagainya, tapi harus merampingkan fungsi pelaporan, fungsi apa dan sebagainya lewat teknologi. Kalau menurut saya ya, jadi memanfaatkan teknologi itu bukan hanya sekedar sosialisasi. Dan sekarang udah berlaku, Bang, ya, udah sedikit mulai aplikasi sistem-sistem digital itu sudah mulai diterapkan sebenarnya. Ya sudah mulai diterapkan. Ya makanya saya bilang kalau sempurna ya kita belum sempurna lah semuanya. Dan di digital itu juga akan masih mempunyai kelemahan juga gitu ya. Nah itu saya yakin dan ke depan itu bisa dilakukan gitu ya untuk memperbarui sistem-sistem dan lain sebagainya. Gitu.